ya tahu. Kalau ya ini. Tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Hmm, warahmatullahi. halo, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, Sehat ya dok? sehat. Udah pada join belum ya? Udah lumayan banyak nih dok. Iya, sebentar ya Naya. Oke, Masih bingung juga nih menempatkan kamera. apakah suaranya udah jelas? Jelas kok kedengaran suara kakak kedengaran nggak nah? Udah kak, udah jelas. Oke, alhamdulillah. Ya ada ibu owner kita nih kak. Halo, assalamualaikum, Dokter Dwinda. Halo dok Winda, assalamualaikum. Bisa kita mulai dok? Oke, ready. Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Selamat datang di Join Aminah Talk pada kali ini ya. Jadi di sini kita ada mengambil tema mengenai impian menyusui 2 tahun, terutama untuk ibu-ibu yang menyusui dan mempersiapkan menyusui. Di sini kita akan mendatangkan narasumber hebat kita, konsultan laktasi. Boleh dikenalkan dulu dok? Oke, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Kenalin, saya Azoni Fadilah, biasa dipanggil Dila. Saat ini bertugas sebagai konselor laktasi di klinik Aminah. Oke, baik. Jadi baik dok, sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Dr. Anifa Devrita saat ini juga bekerja sebagai konselor laktasi di klinik Aminah. Gimana nih dok? Sudah semangat? Kira-kira teman-teman kita nih udah pada dari mana aja nih dok ya? Boleh teman-teman boleh pada komen ya. Oke. Oke. Kali ini kita membahas mengenai impian menyusui 2 tahun nih dok. Gimana nih, Dokter Dila? Apakah ada sharing terlebih dahulu mengenai proses menyusuinya selama ini, Dok? Eh, saya udah lama ya, udah lama berhenti nyusuin. Anak saya ada dua ya, alhamdulillah dua-duanya disusuin. Anak yang kedua itu nyusunya sampai 2 tahun, hampir 3 tahun sebenarnya, 2 tahun 9 bulan. Oke. Karena satu kurang motivasi kayaknya menyapih. Kan kalau anak pertama waktu itu kan eh, mau menuju 2 tahun kan hamil gitu Iya, kan adiknya. Dok. Oke. Kan ada motivasi ya Iya, nah untuk udah ya nak gitu iya, ya nah. Kak. Tapi waktu anak kedua nggak ada motivasi. Oke, Makanya oke. lama kan ya, dan ditambah lagi kan kalau anak kedua kan pas COVID ya, jadi karena waktu itu pun kita bolak-balik sakit, akhirnya kayak saya pun memutuskan kalau nggak apa-apa lah dilanjut dulu nyusuinnya gitu. Kalau pengalamannya panjang karena saya justru belajar laktasi karena masalah menyusui di anak pertama ya. Jadi yang pertama yang paling bisa saya kutip adalah menyusui itu nggak mudah. Kalau Butuh, kita, ya kan? iya, Jadi nyusuin itu nggak mudah ya, nah. iya, butuh Kan saya yang perjuangan ya kita yang kita. nakes ya, dan butuh persiapan sebenarnya itu yang paling utama gitu. Mm-mm.
Karena kan kayak saya tuh baru menyadari setelah punya anak pertama ya terutama. Walaupun kayak saya dokter dan suami dokter gitu, kita itu sama sama oonnya gitu loh. Sama nggak taunya tentang nyusuin gitu. Iya, benar Jadi benar benar. kayak waktu itu tuh rasanya tuh kayak sama kayak semua yang ibu-ibu katakan waktu masuk ke poli gitu kan. Semua rata-rata pasti akan ngomong kayak gini, saya nyesel dok, kenapa saya nggak belajar, kenapa saya nggak mempersiapkan diri sama bu gitu. Saya juga dulu menyesal sekali. Karena kan Ternyata kita tuh penting tahunya, ya. iya bener, dan kita tuh taunya karena kalau hamil itu kan yang digambar, maksudnya gimana ya, kalau hamil itu kan kita tuh taunya kayak nyiapin baju bayinya Ya, gitu benar. kan. Atau kalau lihat di Instagram tuh kayak orang tuh siapin kamarnya, Hmm, renov kamar untuk anaknya gitu. Yang mana sebenarnya tuh iya. kayak itu tuh tersier kali gitu loh. Yang paling primer tuh adalah waktu anak ini hadir di depan mata, anak ini mau dikasih apa buat menyambung hidup kan gitu ya. Iya. Iya, benar dok. Jadi benar-benar penting gimana persiapan menyusui itu. Makanya kayak kenapa kan kalau WHO itu kan nyuruhnya itu kan 7 kontak ya, 7 kontak Iya. laktasi, 7 kontak plus gitu kan laktasi. 7 kontak. Karena ternyata butuh disiapin jauh-jauh hari. Karena waktu kita udah lahiran kan, apalagi anak pertama ya, nah, Iya, apa benar. itu buku gitu, nggak sempet terpegang kan? Awam bener ya dok ya. Iya, Sampai nggak dan tahu kalau kita udah apa-apa. lahiran, nggak sempet gitu, nggak sempet, jangankan megang buku lah kawan-kawan gitu. Kita mau makan aja kadang kalau baru lahiran tuh, ya Allah gitu, nggak sempet gitu Iya. kan. Karena kan kalau baru punya anak tuh dinamikanya luar biasa ya gitu. Hmm. Makanya ini buat ibu-ibu kan, alhamdulillah kan kalau kita di Aminah kan ada bertiga ya, alhamdulillah. Iya, Jadi alhamdulillah. untuk ibu-ibu sekota di Umay sebenarnya ini tuh privilege karena di kota-kota lain belum tentu ada konselornya kan gitu ya. Susah banget Harus nyarinya dok. dimanfaatin. Nggak Iya bener semuanya sih, ada karena kan emang kantor yang konselor itu terbatas kan masih. Hmm, benar. Ya, jadi bisa dimanfaatin. Bisa datang konseling itu tuh pas hamil, bukan pas ada masalah. Jadi kan ibu-ibu banyak Oke. mengira kayak ntar aja lah Iya. konselingnya. Maksudnya ntar Oh. aja lah ketemu konselor. Toh nggak ada masalah gitu Mm-mm. kan. Pikiran Harusnya bukan ibu-ibu gitu kayak ya. gampang aja gitu ya, ya dok ya. Iya Maksudnya betul betul bayi betul. lahir ya udah langsung netein, nyusuin bayinya Iya iya langsung. benar-benar. Ternyata ilmunya seluas itu dan perlu persiapan kita benar-benar ya dok ya. Iya, Kalau boleh tahu bener. sejak kapan ya dok Dila kita bisa mulai mempersiapkan proses menyusui ini? Apalagi kan 2 tahun ini kan waktunya begitu panjang nih, nggak semudah Kencang. itu juga. Jadi mulai kapan Iya sih? benar. Jadi kalau anjuran WHO itu kan konseling dengan konselor menyusui itu tuh paling cepat di usia 28 minggu. Tapi kalau saya bilang sih kalau mau lebih cepat juga nggak apa-apa sih. Kalau ibu misalnya mau ikut kelas, baca buku gitu kan. Dari awal jauh sebelum itu udah prepare itu tuh nggak apa-apa. Cuman memang dianjurin di usia kehamilan segitu karena lebih dekat dengan masa bersalin gitu lah ya. Kan udah deket tuh ke ujung kehamilan. Supaya ibu juga lebih fresh sebenarnya ilmunya kan. Jadi nggak pas udah masuk waktunya ada bingung ya gitu Iya, kan. Udah lupa rupanya apa udah yang lupa. dipelajarin. Perlu Nah, di-upgrade lagi nih ilmunya. bener. Jadi 28 minggu pas hamil sama 36 minggu. Kurang lebih di antara itu. Jadi kira-kira kalau di hamil itu kita ada materi edukasi atau bagaimana dok kira-kira? Apa hanya dapat penyuluhan Hmm. saja, bagaimana? Biasanya kan kalau karena kan sifatnya konseling ya, nah berarti kan kita tuh kayak lebih ke fokusnya ke ibu sih sebenarnya. Biasanya kan kita akan gali ya ibu pengetahuannya sejauh apa karena sesi konseling itu juga merupakan sesi di mana kita akan coba satuin ibu sama bapak ini sebenarnya pandangan terhadap menyusuin itu gimana, maunya gimana karena kan masih banyak ya yang ternyata tuh pemahamannya terkait menyusui itu keliru. Jadi kayak Iya. dikiranya tuh kayak kalau menyusui eksklusif itu tuh kayak dikasih dicampur dengan dot itu nggak apa-apa gitu kan. Ya, Itu ya. sama aja Oke. gitu. Itu tuh banyak yang mau kita lurusin kan pemahamannya. Iya. Terus ya biasanya kita akan tanya sih ibu sebenarnya maunya apa gitu. Karena menurut kakak tuh menyusui itu nafasnya itu di ibu gitu. Jadi harus selalu ditanya ibu tuh maunya apa. Ibu mimpinya apa gitu, cita-citanya untuk nyusuin yang ini tuh gimana gitu.
karena kan semua ibu tuh pengalamannya beda-beda ya, nah. Kan ada ibu yang misalnya tuh pengalaman anak sebelumnya ternyata gagal. Jadi kayak kepengen banget Iya, kali ini harus sampai 2 tahun atau berhasil. pengalaman yang sebelumnya ternyata nyakitin banget. Jadi kayak pengalaman sebelumnya ibunya sampai puting, luka berdarah atau sampai yang bernanah harus dioperasi. Kadang-kadang ibu-ibu kan jadi takut ya, kayak Ya, aduh saya enggak deh dok gitu atau kayak oh kayaknya kalau bisa nggak usah lah dok ditetain. Nah kita tuh perlu tanya sama ibunya dan di situ sih sebenarnya peran kita konselor untuk ngebantu ya ngegali akar masalahnya apa dan membantu perjalanan ibu. Jadi termasuk ya kayak akan ada ya ibu-ibu yang mengawali masa menyusui ini aja udah dengan perasaan kayak nggak pede. Contoh ya karena iya, mungkin terlalu sering diomongin soal putingnya kecil gitu. benar, Atau kita sekeluarga sering. ini seturunan nggak ada yang pernah nyusuin gitu. Kita ini emang payudaranya kecil, nggak ada tuh rezeki ASI di keluarga kita. Nah, itu yang perlu diiniin, itu yang perlu kita bangkitin gitu loh semangatnya. Nah, Iya, dan kita disupport ya. periksa tentu kan gitu ya. Betul, dan kita periksa Iya. kan kalau emang ternyata payudaranya ternyata putingnya misalnya tenggelam atau Hmm, inverted gitu atau datar, itu tuh bisa ada intervensi. iya, Ya kan, bisa dibantu iya. supaya putingnya jadinya nonjol sehingga nanti pas hari H gitu kan ketika di Mm, masa peperangan gitu iya, ibu tuh udah lebih prepare iya. gitu. Betul ya dok ya. Sebenarnya penting ya ibu-ibu teman-teman di sini kalau misalkan di awal kehamilan kita mempersiapkan proses menyusui dan yang terpenting Hmm. support dari suami ya dok ya. Jadi kalau bisa Iya datang benar benar konseling benar benar. berdua sama suami. Jadi ada partner nanti pada Hmm. saat bayi lahir ada yang membantu, suami juga bisa membantu dan mengerti bagaimana proses menyusui itu. Jadi kalau Iya kita benar. di nanti pada saat udah ketemu sama bayinya udah bisa aja ngaplikasiinnya ya dok ya. Betul betul Apalagi betul kalau betul pada iya. saat kehamilan kan banyak tuh ibu-ibu juga ngerasa kayaknya payudaranya agak kecil sih dok, bisa nih asinya Hmm. mungkin agak seret atau pada Hmm. saat putingnya kok agak kecil kayaknya susah deh bayinya akan nempel. Nanti di sana kan kita akan belajar gimana pelekatannya juga kan dok, Iya pelekatan benar sama benar. Hmm. posisinya kayak gitu supaya nanti pada Iya saat benar. lahiran juga oh, oke nih udah siap nih udah berperangnya pun juga oke kayak gitu. Iya Iya benar-benar. benar. Makanya konseling itu nggak boleh sendiri ya biasanya Ya, ibu-ibu. Kalau pertemuan pertama mungkin biasanya datangnya sama suami. Biasanya paling mm, sering kayak gitu kan. ya, Biasanya kalau pertemuan kedua ibu masih sempat nih, masih dalam masa hamil gitu kan. mm, Kita pasti akan tanya kayak ibu di rumah tinggal sama siapa. mm, Yang nanti kira-kira kalau pas lahiran orang tua datang nggak atau mertua datang nggak gitu kan. Kalau mm, ada gitu biasanya kita pasti akan minta nanti pertemuan kedua dibawa ya gitu karena kita butuh apa ya kita mungkin akan menjembatani lah ya gitu ya, kemauannya ibu sama bapak gitu kan kita akan jembatanin untuk nyampein itu tuh ke orang tua gitu kan karena kan kadang tahu lah ya pengalaman sendiri juga kalau iya, kita yang ngomongin ke ibu bapak kita iya, pasti nanti katanya ah so tahu-tahuan katanya gitu kan. iya, Tuh. Tapi benar-benar kalau kayak misalnya nakes yang nyampein gitu kan ya, walaupun pengalaman mm, kakak ya, kadang tuh kayak si kakek dan nenek itu kadang tuh di ruang praktek itu kadang ada gengsi gitu loh, nah jadi kayak iya nyodok, aku dulu nggak gitu, tapi anakku iya, besar-besar aja, kadang gitu iya, kan. Tapi iya, tuh iya, sebenarnya tuh mereka tuh mencerna iya, tuh dalam ya, otak. benar, benar, Ya kan, benar. nanti pas pulang tuh pas ibunya baru lapor, dok, ternyata alhamdulillah dok, ibu saya tuh luluh, jadi begini-begini aja gitu kan. Jadi Tuh jadi ikutin ya kadang kemauan butuh yang kita. konselor laktasi mau gitu. Nah, jadi kadang tuh ya itu tadi kayak mereka lebih mudah menerima mungkin ya, karena kan kita Mm, pihak netral nih yang iya, menyampaikan gitu kan. Jadi dan mereka tuh mikir sebenarnya, karena kan ini untuk kepentingan cucu ya kan. Karena kan pada mm, dasarnya tuh kakek nenek tuh sebenarnya sayang sama cucunya ya. Siapa iya, sih nenek nenek kakek mana yang nggak kepengen yang terbaik gitu untuk kakek cucunya gitu kan. iya, Jadi benar. harus dibawa ya. Mm, Jangan ditinggal di iya, rumah. Kalau ada kakek dan nenek tuh iya, dibawa gitu. biar ikut serta ya dalam konselingan kita. Iya benar. Apalagi kalau ibu-ibu yang working mom itu ya dok. Ya dok ya, Oh, benar jadi benar benar. apalagi nanti kalau udah pemberian ASIP, nah nenek-nenek yang di rumah pun juga harus belajar nih gimana pemberian ASIP Ya, yang benar, supaya nanti kejadiannya bayinya tidak bingung puting, dan selain dari bingung betul puting betul. pun juga supaya ASINya bisa lulus dalam 2 tahun, karena ada support dari orang tua yang Betul. di rumah gitu ya. Iya betul kayak kita ini kan ibu bekerja kan? Iya benar. Ya kalau Kita nggak yang ada sebagai support ibu dari bekerja orang ini ya, rumah,
Bener, bener, bener. Kalau nggak ada support dari orang di rumah, nggak mungkin bisa Iya, pergi kerja dengan tenang, kan gitu ya? benar. Iya iyalah kan Harus. pasti bingung nih ninggalin gimana ya kan? Iya. Boleh dong dok, bagiin tips-tipsnya gimana supaya menyusuinya supaya lancar selama 2 tahun gitu. Oke, yang pertama pokoknya persiapan itu tuh yang paling penting kalau menurut saya ya. Kedua, ibu-ibu harus tahu bahwa menyusui anak bayi itu dibekali refleks menghisap. Dan walaupun katanya menyusui itu kan suatu hal yang alami, natural, tapi menyusui itu adalah skill. Skill ibu untuk menyusui anak, skill anak untuk nyusu ke ibu. Jadi yang namanya skill atau kemampuan, keahlian itu tuh butuh diulang-ulang. Jadi makanya dibilang tuh kan practice makes improvement, Iya. bukan practice makes perfect ya, tapi practice makes improvement. Jadi ibu-ibu tuh butuh berlatih terus untuk nyusuin anaknya supaya lama kelamaan tuh kalian akan makin mahir gitu. Jadi di awal-awal masa kelahiran itu tuh amat sangat penting anak itu dihandle oleh ibu. Iya, iya. Ya, jadi kayak semakin anak itu tuh dihandle oleh orang lain, dipegang sama si nenek, Iya. dipegang sama pengasuh, semakin ibu kesempatan untuk menyusui semakin sedikit. Semakin Kurang ya. ibu tidak mahir, bener. Karena kan makin dipegang orang lain, kayak gimana ya? Anak sama ibu itu tuh kayak sebenarnya tuh satu kesatuan. Nah, Iya. dan ketika kita baru ketemu, kita tuh butuh deket supaya kita bisa sinkron gitu loh satu sama lain. Kan gitu ya. Iya. Supaya ibu tuh bisa ngerti tangisan anak itu tuh artinya apa. Itu ibu tuh butuh berlatih dong denger nangisnya kan gitu ya. Supaya ibu tahu bahwa ini tanda-tanda dari anaknya ini tuh kayak kepalanya gitu-gitu Iya. kan. Itu Pengen. tandanya tuh artinya apa gitu. Ibu kan butuh deket sama anak Iya. tuh supaya ibu tahu gitu loh. Sama lah kayak kita tuh kayak baru nikah dulu kan kita kenal suami kita Iya. lagi kan gitu ya. Iya. Kan ketemu Taruh tiap lagi hari nih baru kita tahu ceritanya. bahwa eh supaya kita tahu bahwa oh ternyata dia itu tuh sukanya begini, kalau marah tuh kelakuannya begini Iya. gitu. Sama anak kita juga begitu. Kalau kita jauh, kita tuh makin sedikit kesempatan untuk kenal dengan anak kita. Dan kita nggak kepengen itu. Kan jadi ada dulu tuh guru kakak bilang tugas orang tua yang paling berat di seminggu pertama kehidupan anak ya, anak baru lahir adalah mengenal tanda-tanda dan bahasa tubuh dari anaknya. Itu paling berat nah, karena anak nggak bisa Iya, iya. ngomong, Iya, ya betul. kan? Sedangkan Iya, nggak dan bisa orang tua tuh apa-apa. dan orang tua tuh di seminggu pertama anak lahir tuh dalam kondisi emosional, mental, fisik yang masih kacau balau kan ya, abis lahiran bergadang gitu. Apalagi kalau udah Disitulah baby kita blues tuh ya. bener. Tapi disitulah kita butuh untuk bisa bertahan kan gitu ya. Untuk bisa tetap deket sama anak supaya kita tuh bisa saling kenal gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi ibu tuh butuh butuh ibu zaman sekarang lah ya. Iya. Butuh kesadaran bahwa kalian emang harus deket sama anak kalian. Itu Jadi pentingnya rutin bukan itu kayak ya, Dok. Kayak benar lari, pentingnya tuh satu kamar gitu kan ya. kamar. Jadi di rumah itu tuh bukan kayak misalnya kita punya kemudahan gitu loh ya, ada ART dan segala macam. Tapi pastiin gitu loh di masa-masa awal kehidupan anak kita tuh yang deket sama dia tuh kita. Dan itu tuh akan ngebantu kita juga untuk bisa nyusuin dengan lebih mudah gitu kan. Karena kita tahu tanda-tanda dari anak kita tuh kayak gimana. Terus yang berikutnya tuh tentu kita butuh support ya dari suami lah terutama. Suami yang paling utama supaya kita bisa menjalani proses menyusui ini dengan ya nggak gitu berat lah gitu ya. Tuh. Dan tentu yang paling penting tuh adalah nggak mengenalkan media lain ya. Kayak dot, Iya. kompeng gitu kan. Karena Iya. itu akan jadi puting puting apa ya kita bilangnya tuh selingkuhan Selingkuh. gitu. Tuhan jadinya ya. Ya kan di antara Berjarak ibu dan jadinya anak ya, gitu. Dok ya. Betul gitu ya. Nah, jadi pokoknya kayak kalau ibu tuh merasa kok anaknya nggak bisa apa ya kenyang ya dok disusuin, aku Paling harus sering selalu tuh, Dok. tambah nih pakai dodot. Ya. Berarti ada masalah di proses nyusunya. Artinya ibu harus cari pertolongan, bukan cari dodot merek lain yang mirip puting ibu, Iya, gitu iya, loh. benar-benar. Ya kan? Seringnya Atau seperti itu kayak ya, Dok anaknya, ya. Jadi iya keliru. bener, bener. Karena kan emang, iya kayak gitulah marketing
susu formula ya selama ini berpuluh tahun gitu kan Iya, di iya. negara kita, sehingga orang-orang akan merasa kalau ada masalah dinyusuin solusinya adalah susu kan gitu Mm-mm. ya. Padahal ya kalau ada masalah nyusuin ya solusinya dicari tahu akar Iya, masalahnya terus diatasin dong. Kan gitu benar. ya harusnya. Bahkan Tuh. kadangan ya dok, kalau bayi-bayi yang sudah pakai dodot tuh, jadi pada saat dia DBF sama ibunya kurang dapet di plusnya juga ya, karena berbeda bentukan antara dodot dengan putingnya si ibu jadinya. Benar, benar, benar. Dan puting ibu tuh bisa berbeda ya kanan sama Hmm. kiri. Iya Iya, kan? Jadi iya. kayak slogan kayak merek A gitu kan. Mm-mm. Mirip puting ibu. Kita tuh pasti bertanya-tanya, ini puting ibu yang mana? Iya, Karena puting ibu aja semua beda-beda. Puting ibu aja sendiri gitu lah ya. Satu badan aja tuh puting kanan dan puting kiri tuh bisa berbeda iya, gitu. benar-benar benar dok, benar sekali. Kalau misalnya nih dok, ternyata setelah selesai nih kita persiapan kayak gitu kan dok, Hmm. ternyata kok tiba-tiba asinya sedikit dok, udah dicoba nih, dikira rasanya udah di clutch nih, udah dalam lah hisapan bayinya, habis itu posisinya udah bagus, pelekatannya udah bagus, tapi asinya kok seret-seret aja dok, nah itu gimana sih dok? Oke, jadi kondisi produksi ASI yang kurang itu adalah satu gejala ya sebenarnya. Gejala bahwa proses menyusui tidak berjalan dengan baik. Em, Kalau saya sendiri sih merasa selama 4-5 tahun praktek gitu ya, saya belum, mungkin saya pernah ketemu lah ya satu dua kasus di mana ibunya memang produksi ASINya nggak bisa naik ya kan, dan itu tuh ada riwayat. Nah jadi kayak Iya, iya. riwayat ternyata sudah pernah operasi payudaranya kan gitu ya, berarti kan Iya. emang kelenjarnya terganggu, berarti kan emang jumlah kelenjarnya sudah berkurang, terus ada riwayat kayak payudaranya kelenjarnya diangkat atau pernah operasi dan itu tersayat salurannya putus, Oh jadi iya, sudah iya. emang ada Kelainan kaitannya ya. anatomi ya jadinya ya. Iya, sudah ada kelainan anatomi. Nah, selebihnya tuh saya tuh belum pernah ketemu ya kasus yang kayak ibu ini tuh kayak produksi asinya datangnya sedikit dan itu nggak bisa kita naikin, itu saya belum pernah ketemu. Jadi saya bisa bilang setiap kali ibu merasa produksi ASI tidak cukup gitu kan, atau ibu merasa produksi ASInya kok sedikit terus, itu tuh pertanda bahwa proses menyusuinya nggak berjalan dengan baik. Oh, Nah, ini butuh dievaluasi karena solusinya bukan sulfur. Oke, pada beberapa kasus akan kita tambahkan sulfur, tapi sulfur akan kita pakai dalam jangka waktu tertentu aja. harus Kan gitu selektif ya. ya dok Soalnya ya. kalau ya bener, makanya ibu butuh konsul. Iya. Nggak boleh, jangan berpikir kayak udahlah kayaknya emang aku rezekinya tuh asinya sedikit, itu tuh nggak ada tuh kayak gitu. Ibu butuh periksa dulu ke konselor atau konsultan laktasi, diperiksa dulu dua-dua, ibu dan bayinya, gimana proses menyusuinya. Kalau emang ternyata ada yang nggak bener, itu dibenerin gitu, supaya produksi asinya bisa naik lagi Iya, gitu. betul. Selain itu, selain dari kelainan hormonan tuh juga mempengaruhi terhadap faktor lingkungan juga ya dok ya. Bisa dari stres ibu. Ya benar, Nah, benar, benar, benar. kemudian Apalagi kalau ibu bekerja ya. iya betul. Apalagi mungkin di sini dok banyak juga yang working mom kayak gitu kan. Iya. Pasti nih banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Nah nanti mungkin kita ada kelas ya dok ya. Kita Iya, ngadain kalau kelas ya rencananya dok ya. ya supaya Iya, ke depannya. ngobrolnya lebih puas, lebih jelas dan Iya, istilahnya benar. konselingnya akan lebih lengkap lagi nanti nih dokter Dila jelasin kayak gitu. Kemungkinan ada juga nih dok, ada yang bertanya di Instagram Aminah nih, ibu Iya. siapa ya, Ibu Fiovida. Dari tanggapan dokter soal media selain dok tadi dok gimana? Apakah pakai gelas kecil atau yang lainnya hanya untuk selingan ketika PD-nya lecet saja dok? Itu gimana dok? Oke, media lain yang dianjurkan itu tuh kan pakai cangkir kecil ya, benar kata ibunya tadi. Cangkir kecil atau gelas loki yang kayak untuk kopi, tau kan yang kecil itu, atau cup feeder gitu kan. Oh iya. Itu media yang paling ideal ya, yang kita bisa pakai untuk anak kita. Nah, tapi pada kasus anak yang DBF, biasanya dia nggak akan mau dikasih cup feeder sama ibunya sendiri. Kan gitu ya. Jadi Betah ya bayi-bayi itu dok? pinter loh. Dia Jadi nggak seperti mau apa dok? kalau dia harus dikasih sama orang lain. Oh orang Dan lain ya. kita sering menemui kayak bahkan bayinya nggak mau dikasih cup feeding kalau ibunya ada di ruangan itu atau deket-deket karena dia bisa cium baunya. Iya, iya, Nah, jadi ibu butuh keluar. Tapi yang mau saya garis bawahin ya, iya. pertanyaannya adalah
kan pakai cangkir kecil sebagai selingan kalau putingnya lecet. Iya, benar. Berarti proses nyusunya tuh belum bener karena puting ibunya lecet. Iya, Ya benar kan? ya. Nah, Ya, justru harusnya betul. tuh puting ibu nggak lecet sama sekali. Nah, kayak gini nih yang perlu kita lurusin ya. Proses menyusui itu nggak boleh sakit sama sekali. Jadi, saya sering tanya, kan saya pernah cerita ya, nah, Iya, kalau saya tuh sering tanya tuh 2 kali nanyanya sama ibu pasti. Saya pasti tanya kayak, Bu, kalau nyusuin sakit nggak payudaranya? Ibu biasanya bilang, enggak dong. Kan gitu ya. Saya akan tanya, Ibu, nggak sakit sama sekali atau sakitnya bisa ibu tahan? Baru nanti dia ngomong, sakitnya bisa saya tahan sih dok, kayak gitu kan. artinya ada Ibu-ibu sakit tuh juga ya. artinya sakit gitu loh. Sakit. Jadi jangan berdiam diri gitu karena satu ya kalau misalnya ibunya cuma berdua sama anak nge-cup feeding itu repot kan gitu ya. Ya. Belum lagi supaya bisa di cup feeding berarti harus diperah dong kan gitu ya. Sama aja Repot diperah ya, juga sama sakit aja. kalau lecet. Bener, sama aja nggak solusi Iya. gitu. Jadi solusinya adalah dicari tahu kenapa bisa lecet gitu loh. Jadi bisa ketemu ibu sama konselor yang terdekat gitu kan. Dicari tahu kenapa bisa putingnya lecet. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih ya dok. Berarti nanti kita kalau mau belajar training cup feeder bisa nih di Aminah ya. Jadi nanti Bisa kalau ya. Apalagi misalnya yang ada persiapan mau ibu-ibu, kerja ya. iya, kalau ada ibu-ibu yang ternyata susah pada saat penggunaan gelas kecil pada bayinya, terutama dibantu oleh nenek pada saat pemberiannya, kita nanti di Aminah bisa ada trainingnya buat pemberian cup feeder kepada si bayi atau dengan media yang lainnya, supaya ibu-ibu sukses menyusui nih, walaupun lewat DBF ataupun dengan ASI perah ya dok ya. Iya benar. Oke, terus ada lagi nih dok pertanyaannya, kalau misalnya udah 3 tahun, udah lewat di WHO aja nggak sampai 3 tahun ya, tapi masih ASINya masih ada dan anaknya pun juga masih tetap ditetein dok, nah itu gimana, aman nggak? Oke, jadi kalau secara teori katanya tuh kalau menunggu anak berhenti sendiri nyusu tuh range usianya di 2,5 tahun sampai 7 tahun. Kalau mau self weaning, tapi memang kalau Al-Quran itu menganjurkan sampai 2 tahun sempurna ya, 2 tahun kami lain gitu. Iya. Jadi 2 tahunnya itu sebenarnya kan tahun hijriah nih. Kalau WHO menganjurkan 2 tahun atau lebih gitu kan. Nah, sekarang tuh kalau mau disapih itu keputusannya kembali ke ibu karena kan menyapih itu nggak cuman sekadar menghentikan nyusu lah ya, tapi kayak berarti kan harus move on ke bentuk koneksi yang lain gitu. Ibu harus siap sebenarnya karena kan kadang nah ya sama sih Ya. kayak pengalaman kakak tadi kayak kita yang nggak siap untuk Iya. berhenti nyusuin kan gitu ya karena memang ibu juga mendapatkan kenikmatan ya kalau nyusuin anak Iya. karena kan juga banjir hormon oksitosinnya. Nah, jadi itu balik lagi ke ibu gitu. Ibu mau menyapih sekarang gitu kan ya. Nah, cuman memang kalau di negara kita kan normanya itu kalau melihat anak terlalu gede, apalagi anaknya cowok ya, Iya. masih netek ke ibunya tuh kayak gimana gitu kan ya. Nah, tapi itu saya kembalikan ke ibu. Nah, sebagai tambahan untuk pertimbangan, ada satu jurnal yang kami dulu pernah bahas yang menyampaikan bahwa resiko karies pada anak yang masih DBF di atas 24 bulan itu tuh cukup besar ternyata. Makanya biasanya sih kita tetap menganjurkan kalau bisa tetap nyusuinnya sampai 2 tahun aja gitu. Tapi keputusan itu saya balikin sih ke ibu gitu. Kapan ibu siap gitu. Bahkan kalau dibilang sebenarnya kebutuhan ASI di anak 2 tahun tuh memang udah nggak ada lagi sebenarnya kan dok, malah lebih ke full MPASI ya untuk meningkatkan perkembangan tumbuh kembang bayinya, meningkatkan berat badan bayinya, bahkan lebih ke makan sebenarnya ya. Ya, kalau dari kebutuhan nutrisi iya benar. Makanya kan kalau untuk anak yang nyusu di atas 1 tahun, menyusu itu tuh nggak soal nutrisi lagi. Karena Iya. kan koneksi nih sekarang, kan gitu ya. Mm-mm. Tuh, ibu juga tahu pasti kayak yang mau kita cut itu tuh bukan nutrisinya gitu loh, tapi kayak aktivitasnya ini nih, koneksinya yang ini nih, yang Bondingnya nyusunya ya. ini gitu. Iya. Ya, kita kan mau move on ke bentuk yang lain. Nah, itu yang butuh butuh apa ya bilangnya? Kayak butuh bener-bener meyakinkan anak bahwa kalau berhenti nyusu itu tuh bukan artinya mama nggak sayang lagi sama kamu, tapi kita mau beralih ke aktivitas yang lain, Iya. nak, gitu kan? Karena kamu udah
udah terlalu gede misalnya untuk nyusu ke mama gitu, biar kita bisa kerjain yang lain lagi Iya. tapi bareng-bareng gitu. Tuh, jadi yang pertama butuh kerelaan ibu sih. Kesiapan Ana ibunya aja gitu gitu loh. kan. Ana aja gitu loh Kak. Sedangkan 1 tahun aja umur anak tuh udah mikir ya Allah 1 tahun lagi nih udah mau disapi nih. Sedihnya tuh udah mulai Nah, dari bener-bener. 1 tahun sebelumnya. Gimana Udah nanti kepikiran udah kan? mau proses penyapihan kan. Jadi berasa Iya, iya. ibaratnya walaupun bondingnya tetap ada tapi kan rasa kedekatan saat menyusu tuh itulah nikmatnya ya sebagai ibu Iya, menyusui ini. benar-benar. Betul, betul, betul. Alhamdulillah. Hebat memang kalau ibu-ibu menyusui, apalagi kalau working mom. Bolehlah bagiin tipsnya dok, gimana kalau misalkan working mom nih, selain dari pemberian ASI perahnya dari kalau bisa oleh apa, gimana nanti berasi pumpingnya. Kebetulan ada juga nih ibu yang working mom nanyain di kolom chat kita, anaknya umur 6 bulan nih dok, sekarang ASInya udah mulai kurang gitu, biasanya bisa pumping 2 kali sehari, sekarang malah rasanya kurang. Nah itu gimana dok nanggapinnya? Hmm, kalau untuk ibu bekerja tetap butuh pompa paling maksimal itu tuh per 3 jam ya, paling jauh jaraknya. Kalau kerjanya itu 1 hari 8 sampai 9 jam, berarti pompanya paling nggak bisa 3 kali. Nah, kalau dalam kondisi produksi asinya lagi menurun, ibu bisa nambahin pompanya jadi per 2 jam sekali kalau memungkinkan. Terus ibu bisa pulang, terus tadi balik lagi, nggak boleh ngasih pakai dodot ya, karena sebenarnya dodot itu sumber awal yang bikin produksi ASI turun. Kalau emang ibu merasa kok produksinya malah makin turun, itu ibu bisa konsul. Berarti mungkin ya proses pengosongan payudara di rumah juga bisa jadi nggak optimal, atau mungkin butuh penyesuaian ukuran corong pompa kayak gitu. Tapi yang paling perlu kita mampu manajemen ya kalau sudah bekerja adalah stres. Yang Ya, penting ya karena stres. kalau Apalagi kita, waktu ketemu anak udah mulai akan berkurang ya dok ya. betul. Dan kadang tuh kan kita tuh harus belajar kayak meninggalkan pekerjaan di kantor ya, nah. Iya. Tapi kadang tuh dengan era zaman sekarang ya yang kayak WhatsApp ada, bisa Zoom meeting gitu. Iya. Itu tuh kadang batasan-batasan itu sering dilanggar gitu. Nah, jadi kita juga sebagai pihak yang bekerja gitu kan di satu perusahaan harus bisa juga menempatkan batasan-batasan itu. Jadi kayak aku nggak mau mikirin itu atau tidak available untuk pekerjaan di luar jam kerja gitu. Karena ya pada kenyataannya zaman sekarang tuh kadang kan ada loh orang yang kayak udah pulang kerja di rumah juga masih diminta meeting Iya. gitu. Kan ada ya yang Betul, seperti itu. ada. Jadi itu tuh balik lagi ke kita harus bisa menempatkan batasan itu gitu. Dan tentu aja ya sampai rumah, em, dulu tuh guru kakak tuh pernah cerita dia itu tuh ketika masih masa nyusuin anaknya ya, kalau dia udah pulang ke rumah, nah Iya. semuanya tuh kayak kebutuhan dia itu tuh di provide sama suami. Jadi kayak supaya dia tuh bisa full sama Iya. anaknya aja. Jadi kayak supaya bisa kayak udah kamu fokus sama anak, kebutuhan kamu aku yang urus. Jadi kayak dia makan aja disuapin. Oh, Jadi dia kan Masya sambil Allah, nyusuin so anaknya sweet. nih. Jadi So dan itu tuh sweet. guru kakak loh yang umurnya tuh udah berapa puluh tahun. Jadi kan dia nyusuin nih sambil gendong anaknya nih kan sambil nyusu Iya. kan. Nah, ya udah dia tuh makan disuapin nah. Makin meningkat lah Jadi tuh hormon oksitosinnya. iya bener LDR-nya makanya dapet tuh jadinya ya. iya betul makanya tuh emang butuh butuh kerjasama ya. Makanya tuh kan kalau konseling makanya dibawa bapaknya Iya. supaya kita bisa kasih Penting. tahu peran bapak tuh besar Iya. kan. Jadi kayak em, karena kan kita tahu ya jadi ibu gitu kan. Jadi ibu yang bekerja juga itu tuh bebannya tuh double-double gitu loh. Kan Iya. gitu ya. Udahlah Benar. kita tuh di luar kerja, Iya. sampai rumah kita juga sebenarnya masih kerja, kerjaan domestik kan Gak gitu ya. selesai-selesai, Tuh. gak beres-beres kalau gitu. Iya, tuh. Tapi ada tuh suami-suami yang kayak gitu dan kakak pun melihat ya kayak kalau melihat ibu-ibu yang konseling menyusui atau ketika konsul ke kita gitu kan didampingi suami itu outcome-nya bagus-bagus Iya. semua gitu. Iya kan, apalagi Iya. kalau bapaknya tuh yang aktif tipenya, yang kalau kita tanya bapaknya ikut Iya. jawab. Bapaknya yang lebih tahu gitu, Kooperatif itu tuh biasanya ya. juga nih. Iya, biasanya kayak kondisinya ke depannya tuh insya Allah tuh bagus sih gitu. Bahkan peran ayah tuh memang lebih luar biasa. Kadang kalau ada ibu-ibu yang down dalam proses menyusui, terus dibangkitkan lagi ya dok ya, sama ayahnya Iya benar. supaya lebih semangat. Apalagi kan Mm-mm. kadang banyak nih permasalahan menyusui, walaupun nggak dari ibunya aja, bisa dari bayinya, dari Iya kualitas benar. dan kuantitasnya menyusuinya. Memang penting kita untuk Mm-mm. bisa melakukan konsultasi dalam menyusui Iya ini. ngerti ya.
Ada Iya lagi nih benar-benar. dok, kira-kira pertanyaannya ya dari teman-teman kita. Untuk menambah DB bayi selain DBF, kita pakai speed boleh nggak? Tapi kita sendiri yang kasih asipnya, karena nggak ada orang lain selain orang tua. Tadi udah lumayan dijelasin juga ya sama dokter Dila, mungkin ibunya belum ada, belum gabung. Boleh sedikit dok jelasin lagi? Oke. Saya rasa kalau ditanya boleh pakai spuit, sebenarnya ya harus berhati-hati ya kalau pakai spuit karena anak tuh kadang-kadang itu bisa ngisap ke spuitnya. Kan gak mencucu gitu Mirip kan ya di yang gitu itu, kan. ya. Iya, dan bingung puting karena spuit ini lumayan bikin pusing ya. Karena mulutnya akan Beda kecil betul banget. kecil jadinya Iya, ya. mulutnya akan kecil, nggak mau nggak mangap gitu. Tapi pertanyaannya tuh justru ada di kenapa harus ditambahin, kenapa beratnya harus dikejar Hmm, pakai media iya lain. iya. Iya Kan gitu betul. ya, Iya. harusnya dengan proses nyusuin dong, harusnya dengan Hmm, nyusuin. Nah, makanya balik lagi harusnya tuh ibu mungkin bisa ketemu sama konselor supaya dilihat gimana proses menyusuinya. Apakah ada masalah, apakah kurang pas pelekatannya, posisinya, hmm, atau apakah mungkin problemnya dari anaknya. Misalnya iya, dilihatlah kemampuan ngisepnya gimana, apakah misalnya ada tongue tie, lip tie kayak gitu. iya, Harusnya tuh dicari taunya di situ dulu. Jadi bukan buru-buru kita ke gimana cara nambahin beratnya gitu ya, iya karena kalau ada betul. masalah pun di anaknya misalnya biasanya beratnya nggak akan naik dengan baik juga gitu. Iya, bahkan sebenarnya kalau untuk meningkatkan berat badan bayi yang lebih efektif memang dari DPF ya dok. Malah DPF itu Iya benar. pengosongan maksimal oleh bayi. Kadang kan kita kalau udah ngasih split itu juga salah satu bikin ya struggle lagi nanti untuk persiapan menyusuinya. Oke, Mm-mm. baik. Iya benar. Udah jam 17.10 nih dok, nggak berasa ya ternyata. Tapi ada beberapa lagi nih dok pertanyaannya. Boleh lah ya kira-kira kalau kita tanya mengenai penggunaan ASI booster. Nah sekarang kan lagi viral-viral nih dok. ASI-ASI Ya. booster. Nah itu gimana dok Mm-mm. tanggapannya? Apakah ada hasilnya nggak dok terhadap ASI? Bisa ASInya makin lancar atau makin bertambah atau gimana? Oke. Balik lagi ya, sebenarnya ASI booster itu obat. Kalau buat saya ASI booster itu obat. Dan obat itu kalau kata guru saya ya, obat itu tuh kayak senjata gitu. Jadi dia tuh bisa mendatangkan manfaat, tapi bisa membawa mudarat gitu. Hmm. Bergantung pada kondisi apa kita pakai, kan gitu ya. Nah, em, saya sendiri tuh merasa kayak promosi ASI booster gitu ya yang ada di Indonesia gitu kan ya. Saat ini tuh menurut saya tuh kadang kayak overclaim. Ini mohon Hmm. maaf ya kalau ada yang jualan atau jadi BA gitu. Karena menurut saya itu adalah satu obat gitu kan ya. Harusnya tuh kita tuh harusnya bersikap netral sih gitu. Nah, kenapa? Karena satu kalau sekarang tuh kan ASI booster itu tuh menyasar bukan ibu nyusuin lagi nah, tapi ibu hamil. Iya, Jadi saya iya, sering iya, bertemu betul. dengan ibu-ibu yang sudah beli ASI booster berkotak-kotak gitu kan ya. Dan itu sudah diminum sejak Semester 2 ya? masa hamil. Ah, benar gitu ya. Saya belum pernah baca studinya gitu ya terkait dia Hmm. efektif atau enggak gitu kan ya. Tapi yang bisa saya bilang adalah kami justru sering melarang ibu minum ASI booster di 10 hari pertama. Itu setelah lahir Kenapa? ya dok Karena ya? iya, Setelah. justru karena di 10 hari pertama itu kan kenaikan produksi ASI itu kan murni karena kontrol hormon ya. Hormon hamilnya turun, hormon menyusuinya naik gitu kan ya. Dan yang berperan besar di situ adalah penghisapan sebenarnya, pengosongan payudara kan. Hisapan bayi, pengosongan payudara. Jadi yang paling besar perannya adalah yang tadi gitu, bukan peran ASI booster. Nah, terus kalau kita buru-buru minum ASI booster ada resiko ya. Biasanya kan soalnya kalau ibu minum ASI booster biasanya temennya adalah pompa. Iya, iya. Kan gitu Iya. ya. Biasanya gitu tuh kan Dikit-dikit pompa, akan dikit-dikit pompa. identik dengan supaya produksi ASInya naik gitu. Iya. Kalau ibu buru-buru minum dan ibu ikut gitu loh pompa-pompa gitu kan ya dan anaknya tetap DBF, maka otak akan mengira ini stimulasinya berlebih. Bayinya ada dua gitu. Sehingga ada potensi ya lama-kelamaan produksi ASInya berlebih-lebih dan Hiperlaktasi jadinya ya dok ya. produksi ASI yang berlebih itu nggak enak untuk ibu, nggak enak untuk bayi, lebih banyak mudaratnya ya. Iya. Dan kita tuh udah sering
menghadapi kasus yang kayak bengkak-bengkak gitu kan, bahkan sampai bernanah ya. Kalau pasiennya Kak Dwinda tuh kemarin curhat paling banyak tuh bernanah gitu, karena kebanyakan dipompa dan banyak minum ASI booster kan. Iya, Sebentar. betul. Udah dulu, masuk keluar. Oh ya. Jadi kita tuh nggak nganjurin ibu minum tanpa anjuran dokter atau konselor laktasi. Dan pada kenyataannya ya, nah kakak di praktek lo justru lebih sering menyetop. Jadi kayak ibu bisa udah punya kan, Iya. terus kan konsul, kita bantu ngatasin problem nyusuinnya segala macam. Ketika udah asinya udah naik banyak, itu bisa kita stop. Kita akan tapering off dan produk booster asinya kita stop, kita berhentiin. Dan yang sebenarnya ya ibu-ibu tuh harus tahu bahwa mau minum apapun itu nggak akan naik produksi asinya kalau ibu nggak berusaha. Kalau ibu nggak memperbaiki proses nyusuin, kalau ibu nggak rutin nyusuin anaknya, nggak rutin ngosongin payudaranya. Nah, yang kita nggak mau adalah ibu sampai merasa bahwa yang bikin asinya naik itu adalah boosternya. Iya. Enggak, yang bikin Jadi asinya kebawa naik itu mah mindset ya, usaha Dok. ibu. Iya bener, jadi yang bikin asinya naik itu tuh ikhtiar ibu. Jadi kita nggak kepengen penggunaan ASI booster ini tuh mencederai rasa percaya diri ibu. Iya. Jadi kakak pernah bertemu ya beberapa ibu yang kayak merasa nggak percaya diri ketika kita mau stop boosternya. Dia bilang kan, udah janganlah dok, kalau di stop ntar ASI saya malah tuh. Nah itu tuh, hati-hati ya sama yang seperti itu tuh udah bikin kita amat-amat nggak mandiri. Kita Nggak nggak pede percaya lagi. kan kalau kita nggak minum. Iya benar. Dan kita nggak kepengen itu ya, karena pada dasarnya, pada prinsipnya, nyusuin itu tuh memandirikan dan memerdekakan orang tua. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, jadi goal kita tuh adalah untuk bikin orang tua mandiri dan merdeka gitu loh. Dari rasa-rasa nggak percaya diri, aku nggak mampu, dari rasa-rasa aku nggak cukup, nggak kental, nggak berkualitas, gitu. Iya. Itu tuh nggak ada tuh yang kayak Bahkan gitu. kalau bisa dengan nggak ada ASI booster juga ibunya tetap bisa menyusui dengan lancar aja ya dok ya. Iya benar, dan itu banyak kasusnya banyak ya. Maksudnya tuh Contohnya kayak kayak yang Ana sendiri karena juga tidak ada mengkonsumsi ASI booster, cukup minum 3 iya gelas per benar benar hari, benar. makan makanan yang bergizi. Terus yang paling penting tuh supply on demand ya dok ya. Jadi semakin Iya sering benar bayi benar. disusui, semakin ada pelekatan dengan ibunya, maka produksi ASI itu juga akan makin banyak sesuai dengan kebutuhan bayi ya. Walaupun bayi kita sudah saat ini udah MPASI gitu kan, jadi ASInya pun juga akan tetap terproduksi. Apalagi kan hormon oksitosin kita lah, hormon produksi ASI kita juga masih tetap ada ya dok ya. Kalau Betul misalkan betul. dengan yang herbal tuh gimana dok? ASI booster kan ada tuh yang herbal gitu, itu gimana? Sama aja sih Sama aja kakak rasa, karena sebenarnya ya. booster kebanyakan Kalau yang justru herbal kan. iya, kalau yang Prinsipnya misalnya sama ini aja nih, sih. ibu-ibu kan sering nenek-nenek bilang tuh harus makan banyak nih jantung pisang, habis itu atau Nah, itu daun katuk. Nah itu gimana? kalau kami biasanya menganjurkan ibu makan menu lengkap gizi seimbang. Karena tidak semua ibu ternyata senang ya dikasih makan daun katuk, Iya. daun kelor. Apalagi Nggak kalau semua nggak ibu suka. ternyata senang. Iya. Bener. Dan kita pernah dapat satu case di mana ibunya tuh sangkinkan kayak diet dari keluarganya lah ya, karena tradisi itu strict kali gitu kan ya. Ibu itu sampai anemia dan ibunya tuh pucat kali lah. Ya, akhirnya tuh ya kita edukasi si nenek, ini nggak boleh begini diet ibu gitu kan. Jadi nggak boleh dikasih yang kayak sayur-sayuran tumbuh-tumbuhan aja nih. Ibu perlu disupport dengan protein gitu kan. Ibu perlu disupport sama protein yang enak-enak dong. Jangan cuman yang gulai putih semua gitu. Ibunya nggak makan jadinya. Nah, Iya. itu kita perlu edukasi. Jadi kami tuh nggak pernah, kalau kakak pribadi sih tidak ada menganjurkan kayak ibu harus makan daun katuk sehari 1 genggam atau kayak 100 gram gitu. Itu tuh nggak perlu, terutama kalau ibu tidak suka. Karena ibu boleh makan apa aja, yang penting halal dan toib gitulah ya. Dan beragam sebenarnya ya, karena kan kebutuhan nutrisi ibu banyak. Iya. Tuh. Jadi apa aja semuanya kalau untuk busui mah bisa aja ya dok. Mau Iya, makan yang manis, asin, semuanya boleh, nggak yang harus mentok aturan-aturan ini tuh. Bahkan kalau misalnya benar. kita nggak suka jadinya males makannya, bisa bikin ASI seret juga kepikiran, jadi rasa nggak enak makannya. Benar. Apalagi kalau kami orang Batak kan kita tuh makan harus bersambal. Nah, Iya, harus ada harus cabenya. pedes Jadi ya, kan kita tuh harus berasa. kalau orang tuh bilangnya tuh kalau kerja nggak berkeringat, kalau makan keringetan gitu. Jadi harus bersambal. Bayangin aja ya, kalau ibu tuh baru lahiran, Iya. itu nggak dibolehin sambal sama sekali. Ya Allah, gitu kayak Ngaruh kayak takutnya sama asinya. gimana tuh?
Gimana tuh kayak kenikmatan makannya gitu kan. Iya, Nah, jadi biasa itu kita sering lurusin kayak nggak apa-apa nek, asalkan bukan makan sambal semangkok gitu, nggak iya. apa-apa. Kalau masih sedikit-sedikit sebagai perasa aja sih kayaknya nggak apa-apa ya dok ya. Iya, boleh kok. Iya, yang penting nutrisinya udah terpenuhi. Nanti taunya ibunya jadi nggak mau makan gara-gara nggak ada cabai, nggak ada apa sedikit pun. Jadi nggak mau Benar, benar, makan benar. gitu. Oke, masih ada lagi nih dok Dil yang bertanya di kolom chat. Kita bahas dulu ya sedikit lagi. Ada nih Oke. anaknya itu sudah dibantu dengan sufor. Gimana ya dok supaya bisa full DBF lagi? Wah ibunya nih pengen DBF lagi. Padahal udah minum ASI booster merek apapun yang ngaruh. Tapi Hmm. gimana nih dok solusinya? Gitu. Tadi kan kita bilang tuh pada kondisi produksi ASI kurang, kita kan memang pakai sulfur ya. Jadi ada kondisi di mana tuh supaya anaknya mau nyusu lagi, tapi ASI ibunya udah terlanjur sedikit, kita pakai alat bantu. Alat bantunya tuh namanya alat suplementer. Alatnya kayak dikalungin gitu ke ibu, terus dipasang ada selangnya dipasang ke payudara ibu. Nah, untuk pemakaian alat ini tuh butuh pendampingan memang. Nggak bisa kalau ibu disuruh pasang sendiri agak sulit sih, bisa tapi agak sulit gitu kan. Perlu belajar Jadi lebih dulu kalau kan? saran saya, bener. Jadi kalau saran saya sih pada kondisi kayak gini, ibu masih punya harapan untuk bisa lepas dari sulfur, dan ibu butuh segera konsultasi aja sama konselor yang ada di kotanya gitu. Cari konselor yang ada di kotanya dan minta bantuan gitu. Dan em, kadang ya nah, Iya. yang bikin amazing itu dulu di tempat kakak belajar laktasi gitu kan ya, itu tuh ibu-ibu yang datang itu tuh bukan dari daerah situ. Jadi waktu itu kakak Jauh-jauh. belajar tuh di Depok, ibunya tuh ada yang datang dari Kalimantan, Wah, Masya ada yang Allah datang dari jauhnya. Bukit Tinggi, jauh kan gitu. 2 kali Jadi naik ibu-ibu tuh pesawat ya, kayaknya tuh. Kalau dari iya Kalimantan ke dan Medan coba ya. bener ya enggak kakak dulu belajar di Depok. Oh, Kalau di Medan juga rata-rata tuh ibu tuh bisa datang tuh dari yang paling jauh tuh dari oh Palembang. dari Palembang. Iya kan? Jauh itu Jadi melewati jauh. ke atas dulu nih. Dan untuk nyusuin aja loh gitu. Jadi jangan salah gitu ya. Kalau Hmm, kalau itu tuh worth it kali gitu untuk kita perjuangin. Jadi kalau emang ternyata di tempat ibu nggak ada, coba dicari di terdekat itu tuh di mana gitu loh. Ya kan? Supaya bisa iya, ngebantuin ibu sama anak iya gitu. betul, betul, betul. Ini ada pertanyaan nih yang dari pertanyaan kita dari yang kemarin ya, Oh iya, dari Instagram oke oke. story. Asik booster tadi udah Udah. dibahas, terus em, apalagi ini ya, kalau asinya seret masih bisa naik? Enggak, masih bisa ya, nggak ada menutup kemungkinan. Yang penting tuh diperbaikin proses menyusuinya, karena kuncinya tuh di situ ya. Terus, ASI kayaknya em, dok belum. ASI yang perah mana ya, nih? pemberian ASI perah. Yang Sebenarnya mana? lebih baik yang Vivo First atau in, Livo first ya, out. pemberian ASI perah. Oke. Jadi kalau sekarang yang dianjurin adalah last in first out ya. Yang paling terakhir dimasukin itu yang pertama kali kita keluarin. Jadi lebih fresh kan gitu ya. Lebih fresh dikasih ke anak. Dan dan supaya kayak apa sih bilangnya? Ke komponen-komponen yang hidup di asinya ya, kayak bakteri baik, terus kayak apa ya? Tentara-tentara lah ya di dalam asinya itu nggak banyak yang mati. Bener, antibody nggak banyak yang mati karena semakin lama disimpan di kulkas atau bahkan sampai dibekukan, itu biasanya jumlah dari zat-zat hidup di dalam ASI itu akan menurun drastis kan. Makanya kita tuh sekarang lebih pilih untuk ngasih yang paling awal, yang paling terakhir di pompa. Terakhir ya. Jadi Ya, kalau jadi dia misalkan lebih ada fresh. yang fresh siangnya, boleh langsung dikasih untuk besoknya gitu ya dok ya. Boleh, boleh. Dan itu simpannya di bawah aja, di Di chiller aja, chiller nggak ya. usah dinaikin ke freezer. Kalau misalnya nih dok, ternyata udah di freezer, apakah ada berubah rasa ya pada saat kita berikan ke bayinya? Em, jadi ada teori yang bilang kalau enzim lipase ibu terlalu tinggi di ASI, ASInya bisa berubah bau ya. Nggak rasa sih, baunya agak tengi gitu kan. Itu bisa terjadi ya kan. Cara mengatasinya itu tuh dia tuh ada teknik namanya teknik scalding. Jadi kayak diangetin dulu dia supaya dia bisa berkurang ya si enzimnya tadi kan. Intinya kita mau merusak sih sebenarnya enzimnya supaya jadinya nggak terlalu bau. Nah pada kondisi-kondisi yang kayak gitu, kalau ibu tipe asinya seperti itu, berarti sebaiknya nggak dibekuin lama-lama. Kalau bisa nggak dibekuin, ditaruh di Oh, bawah di aja gitu. Dan chiller. biasanya ya anak-anak
dengan ibu yang ASI-nya seperti itu, biasanya anaknya nggak gitu mau ya ASI yang udah lama disimpan. Dia maunya Iya, yang fresh iya. gitu. Jadi kalaupun misalnya udah beku, kita turunin ke chiller dulu, habis dari chiller baru Mm-mm. dipanasin juga Hangatin? boleh katanya. Ya dihangatin gitu Boleh, kan, boleh. berarti boleh ya. Dihangatin Boleh, ya boleh. ibu-ibu. Karena sebenarnya kalau dipanasin juga nggak boleh ya dok ya. Jadi memang sebaiknya Kalau dihangatin teknik ya. scalding hampir mirip sih, nah, kayak nggak Hmm, sampai mendidih lah gitu kan. Karena emang mau memecah si enzim lipase tadi kan. mm-mm. Tuh. Tapi Oke. ya balik lagi, sebenarnya kan karena sudah dibekukan pun, Mm-mm. pasti zat-zat hidupnya udah banyak yang udah banyak yang mati kan. Jadi Iya. kayak ketika kita manasin juga itu nggak akan begitu banyak merubah karena sudah dibekukan sebelumnya. Tapi Oke oke. mudah-mudahan yang kayak komponen kayak karbohidrat, protein, lemak itu nggak berubah. Hmm, oke oke oke. Cuman hanya Dan yang kayak berkurang manapun, saja ya yang tadi ya seperti antibody. ya, jadi bakteri zat hidupnya aja yang berkurang. Tapi kayak manapun kualitas asinya masih tetap superior dibandingkan dengan susu formula. Tetap ASI Gitu. yang nomor satu ya dok. Benar, benar. Oke. Apalagi ya kira-kira? Ada nih satu lagi. Hmm. Apakah ukuran payudara dapat mempengaruhi banyak sedikitnya ASI? Tadi udah ada juga disinggung Oke. sedikit. Iya. Jadi nggak ngaruh ya, payudara besar kecil itu tuh Nggak komponen ngaruh ya. utamanya kan lemak ya. Jadi nggak ngaruh, mau payudaranya kecil, mau besar, itu tuh yang bikin besar, kecil itu lemaknya. Kelenjar ASI di payudara ibu kalau dia tumbuh dengan normal ya, di masa puber dulu gitu kan, itu insya Allah rata-rata semua ibu tuh sama. Ya sekitar 12 sampai 20 kelenjar gitu. Jadi nggak ada kayak ASI ibu yang payudara ibu yang besar tuh kelenjarnya lebih banyak kayak gitu tuh nggak ada. Karena rata-rata tuh hampir sama. Sama semuanya ya. Baik dok, baik itu Ya, besar, kecil, masih bisa menyusui bayinya. iya Oke. benar. Sepertinya kalau yang dari kolom-kolom chat Q&A kemarin Udah sudah habis ya, semua udah habis sih udah dok. semuanya. Oke. Oke. Cuman rata-rata udah pada semua sih. Palingan ini aja sih dok, satu lagi. Dok, ada solusi lain nggak ketika nggak bisa DBF karena puting lecet? Kadang kan ada juga tuh dok, kayak kasus anak kan, waktu pas umur bayinya 4 hari, ternyata putingnya kan lecet nih, memang benar-benar belum belajar pelekatan dan posisi Hmm. menyusui, jadi salahnya di situ. Ternyata bayinya kebanyakan minum darah pada saat gumo yang keluar darah dibandingkan ASI-nya gitu kan. Hmm. Jadi mungkin ada rasa trauma dengan diri sendiri, takut buat DBF nih dok. Nah, sedangkan ini putingnya masih Iya. lecet, masih perih dan ada keluar darah. Nah, gimana nih dok solusinya? Yang pertama kalau udah sampai lecet luka, putingnya butuh diobatin. Biasanya butuh salep lah ya, biasanya diobatin. Terus tetap sih memperbaiki posisi dan pelekatan. Kalau ibu nggak berani nyusu, ibu bisa pakai media lain lah ya. Tadi kayak gelas kecil, sendok, dan ya segera cari pertolongan sih kalau menurut saya. Karena kalau dipompa pun ada resiko semakin terbuka lukanya. Benar-benar. Jadi Gitu sebaiknya ya. memang mencari pertolongan yang tepat pada sasarannya gitu ya dok, supaya Benar. masalah-masalah ini bisa tepat teratasi dan bayinya bisa DBF lagi. Dan terutama jangan ada trauma bagi ibunya. Karena kalau udah trauma Betul. DBF itu pun juga akan mengurangi suplai ASI ibunya ya, akan berkurang, Iya. ASInya juga bisa seret kayak gitu. Itu ibu-ibu. Jadi nanti boleh konsultasi atau bertemu dengan konselor laktasi terdekat yang dekat di rumah supaya bisa membantu permasalahan-permasalahan dalam menyusuinya. Ya, buat yang di Dumai bisa ke Iya, Aminah. buat di Dumai bisa di Amina. Ada Bisa Ibu bertemu ya sama Dokter kita-kita. Dila, ada saya sendiri, Dokter Ana, sama ada Ibu Imer. Ya, telat masuk. Iya. Aduh, telat masuk nih dok, ibunya. Jadi nanti kita akan live ya dok, live-nya. Jadi ibu-ibu yang ketinggalan Ya, sama live Instagram kita nanti bisa diulang lihat nonton lagi. nonton lagi ya. Di feeds-nya Mm-mm. nanti bakalan kita tampilin. Oke. Oke. Kira-kira ada Nggak terasa ya. Udah pesan-pesan nggak hampir 1 buat jam. dokter Dila kepada ibu-ibu menyusui nih? Ada pesan dan Ya, kesan? Udah 1 jam pokoknya aja ternyata pesannya, ya. bener. Kalau kata Pesannya dokter Dwinda jangan gini lupa dok. Kalau kata apa? dokter Dwinda tadi gini.
kayaknya mesti buka kelas menyusui nih, nggak selesai-selesai ngobrol di live IG doang. Ya bener ya, Iya, bener-bener bener. ya nggak Tungguin ya, selesai-selesai. ntar insya Allah kita ada kelas lengkap ya. Nah, kelasnya Lengkap. ya mulai dari Iya, pas masih hamil mm, sampai anaknya udah makan, iya. termasuk persiapan kerja dan lain-lain. Pokoknya ditungguin di IG-nya Aminah. Stay tune ya ibu-ibu di IG Amina. Nanti apalagi kalau dibicarain masalah persoalan pemberian makan anak nih komplit ya dok ya. Sampai anaknya nanti MPASI bakalan kita bahas. Nggak hanya dari Iya, persiapannya saja sampai anaknya nanti MPASI akan kita bahas-bahas. Ada yang nanya juga nih, iya sekalian benar. konsultasi berapa? Boleh nanti hubungin adminnya ya ibu. Ibu Terima Cahaya nanti boleh dihubungin aja adminnya dari Amina. Gimana Iya. nih dok, kira-kira pesan dan kesannya untuk ibu-ibu menyusui supaya lebih semangat, lebih pede Ya, terhadap diri sendiri? pokoknya memulai dengan persiapan. Karena semua tuh lebih baik dengan ilmu. Dan yakini kalau menyusui itu tuh bagian dari ibadah. Ya, Betul. mudah-mudahan itu tuh bisa bikin kita bertahan gitu ya. Dari hari ke hari gitu. Dan jangan ragu untuk mencari pertolongan. Ya, Betul. karena kalau ibu tuh bisa menyusui ya dengan nyaman, itu tuh memang nikmat sih, nikmat luar biasa gitu yang Allah kasih untuk kita gitu. Tak ternilai. Tapi kalau ibu, iya bener, tapi kalau ibu merasa proses menyusui itu justru menyiksa, bikin ibu nangis, bikin ibu takut, ibu justru harus cari pertolongan supaya proses nyusunya bisa berjalan dengan nyaman. Karena manfaat nyusuin itu nggak hanya untuk anak, tapi juga untuk ibu. Iya. Ya, oke. Buat yang mau konsul yang di Dumai gitu, itu kita sangat-sangat terbuka ya. Ibu bisa ketemu sama kita di Klinik Aminah. Iya, oke. Terima kasih banyak Dok Dila. Mungkin ada beberapa pertanyaan Sama-sama. dari ibu-ibu yang belum sempat terjawab sama kita. Mungkin di lain waktu kita ada sesi-sesi lagi. Mungkin ya Dok ya. Semoga di Ya, momen-momen sip. lain ada sesi-sesi lagi kita mencoba membahas kekeliruan dan dilema ibu-ibu yang selama ini terjadi. Terima kasih buat Dokter Pinda yang sudah menyimak. Kemudian ada adminnya Aminah juga nih di sini, walaupun nggak munculin mukanya nih dok, Iya, iya, tapi iya. udah nge-support kita ya. Terima kasih Oke. banyak buat narasumber kita, Dokter Dila, Dokter Hazwani, Dokter Hazwani Fadila sebagai konsultan laktasi di Aminah. Oke, baik Terima ibu-ibu, kita kasih. tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Dadah. Makasih ya dok.